Assalamualaikum Mbak. Iya, Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kurata Ayun, mahasiswa STR Gizi semester 4, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Sebelumnya, di sini saya akan mengetahui kebiasaan makan Mbaknya selama 1 tahun terakhir. Sebelumnya, saya mau tanya nama Mbaknya siapa ya? Nama saya Keisha. Oh, selamat pagi Mbak Keisha. Iya, pagi. Ya, jadi nanti di sini saya akan menyebutkan beberapa bahan makanan pokok, mulai dari makanan pokok biasa yang kita makan sehari-hari, terus ada lauk hewani, lauk nabati, sayur, buah, minuman, dan juga snack. Nanti Mbaknya cukup menyebutkan saja biasanya makannya dalam frekuensi sehari, seminggu berapa kali, sebulan, atau setahun, atau bahkan tidak pernah. Kemudian karena ini tujuannya untuk merencanakan ajuan diet, jadi wawancara ini kan sangat penting ya Mbak ya. Jadi oleh karena itu saya berharap Mbak menjawab dengan yang sebenarnya, sesuai dengan yang biasa Mbak makan sehari-hari. Sebelumnya bisa kita mulai Mbak? Iya, boleh. Saya izin mencatat ya Mbak ya. Iya. Kita mulai dari makanan pokok. Untuk yang pertama ini ada nasi. Biasanya Mbak mengonsumsi nasi berapa sehari atau jarang makan nasi gitu? Kalau sehari biasanya tetap makan nasi. Kalau makan nasi itu 2 kali sehari di siang sama malam. Oh, makan nasinya 2 kali sehari. Terus kalau misalnya makan nasinya itu biasanya berapa centong ya Mbak? Kalau Biasanya secentong, tapi kalau lagi lapar banget tuh lebih dari secentong. Tapi kalau regulernya itu secentong. centong. Itu biasanya rice cooker atau di kukus? Di rice cooker. Selanjutnya untuk mie kering biasanya Mbak mengonsumsi seberapa banyak dan frekuensinya berapa hari? Kalau mie kering itu biasanya sekali sebulan, porsinya itu sekitar 5 atau 6 sendok gitu. Oh, 5 sendok makan. Seporsi. Kalau bihun Mbak? Sama. Sama kayak Iya. mie kering. Kalau roti tawar? Kalau roti tawar biasanya saya makan sehari sekali di pagi hari, jadi sebagai sarapan. Oh, sehari sekali. Biasanya kalau makan roti tawar berapa lembar Mbak? 1 lembar yang biasa. Oh, 1 lembar yang biasa. Iya. Kalau kentang Mbaknya suka makan kentang nggak? Suka. Biasanya makan kentang berapa minggu? Biasanya kalau kentang itu mungkin seminggu ada 2 kali. Seminggu 2 kali. Biasanya cara pengolahannya itu digoreng atau direbus aja? Kalau kentang biasanya digoreng, kadang juga kalau mau bikin kayak mashed potato itu direbus dulu. Kalau biasanya makan singkong nggak Mbaknya? Makan tapi nggak sering. Oh, makan tapi nggak sering. Itu biasanya bulanan atau bahkan tahunan gitu? Atau kalau singkong kayaknya tahunan sekali. Setahun sekali. Biasanya kalau makan singkong diapain Mbak? Singkong itu biasanya kan makan yang disediain dari rumah makan ya. Jadi kadang ada yang digoreng. Oh, biasa digoreng. Selanjutnya kalau mie basah gitu Mbak, kayak mie ayam atau mie gacoan yang biasa kita makan, itu biasanya makannya? Kalau mie basah itu sama kayak mie kering sama bihun tadi. Oh, sama kayak mie kering sama mie bihun. Berarti sebulan kurang lebih sekali gitu ya? Iya. Selain yang saya sebutkan, mungkin ada yang suka Mbak makan nggak selain? Kalau yang karbohidrat lain paling tuh biasanya spaghetti. Oh, spaghetti. Spaghetti biasanya Mbak makannya berapa kali? Kalau spaghetti lumayan sering, seminggu mungkin 2 atau 3 kali. Oh, 2-3 kali. Yang lebih seringnya 2 kali atau 3 kali Mbak? 2 kali. Oh, 2 kali. 2 kali sih. Baik Mbak, selanjutnya kita lanjut ke lauk hewani ya Mbak ya. Untuk daging sapi itu Mbak biasanya mengonsumsinya sering atau gimana Mbak? Kalau daging sapi itu biasanya lumayan sering, mungkin seminggu itu 2 kali. Seminggu 2 kali. Biasanya itu prosesnya diapain Mbak? Itu dibakar. Oh, dibakar. Kita lanjut ya Mbak. Kalau misalnya daging ayam biasanya Mbak suka makannya sering atau jarang? Kalau daging ayam itu biasanya sehari-hari makan ayam sih. Oh, berarti dia sering Mbak makan ayam? Iya, sering. Hampir setiap hari? Iya. Atau mungkin seminggu berapa kali gitu Mbak misalnya? Kalau ayam kayaknya sehari itu sekali. Oh, sehari sekali? Kalau boleh tahu itu ukuran ayamnya ukuran apa ya Mbak? Kalau mungkin boleh lihat di sini. Yang bagian apa yang biasanya Mbak suka makan? Kalau saya itu biasanya suka paha Paha ini, bawah? paha bawah, atau enggak biasanya dada.
Oh, kalau nggak pakai buah beda. Kalau setiap makan biasanya satu potong atau lebih mbak? 1 potong. Kalau sosis mbak suka makan sosis nggak? Sosis tuh nggak terlalu suka sebenarnya, tapi Oh. dalam seminggu biasanya pasti makan sosis. Oh, kalau seminggu sekali. Iya. Kalau biasanya makan sosis berapa banyak mbak? Sosis tuh paling dua buah. Dua. Kalau udang banyak suka udang atau alergi udang? Suka. Oh suka, biasanya Iya. kan udang ada yang alergi. Kalau udang biasanya makannya seberapa? Kalau udang itu biasanya mungkin seminggu sekali ada. Oh seminggu sekali ada. Biasanya berapa banyak mbak makannya? Kalau udang itu tergantung juga, biasanya kalau kayak digoreng tepung itu bisa lumayan banyak. Kalau yang agak gede itu mungkin 3 atau 4 buah. Berarti biasanya digoreng mbak? Iya. Oh biasanya digoreng. Nanti kalau ikan lele mbak suka makan ikanan gitu? Iya suka. Suka ikan lele biasanya mbak makannya berapa kali seminggu atau? Kalau ikan lele itu mungkin seminggu sekali ada. Seminggu sekali 1 ekor. Biasanya digoreng atau dibakar? Digoreng. Ada yang kadang ada digoreng, kadang juga dibakar. Kalau ikan yang lain kayak ikan bandeng, ikan mujair gitu mbak? Suka juga. Cuma kalau itu mungkin frekuensinya lebih jarang, soalnya kalau di sini kan agak susah ya nyari ikan. Bulanan berarti. Sebulan berapa kali mbak? Mungkin sekali, 2 kali. Lebih seringnya sekali atau dua? Sekali. Berarti sekali sebulan. Digoreng juga? Iya. Selanjutnya ada telur, biasanya mbak pasti anak kos kan sering makan telur. Iya. Kalau telur biasanya pasti sehari sekali atau seminggu berapa kali? Iya benar, biasanya kalau telur itu sehari sekali. Kalau makannya tuh kadang di pagi yang bareng roti, jadi rotinya dimakannya sama telur. Satu buah biasanya yang digoreng. Nah itu kalau misalnya nugget mbak suka makan nugget juga? Nugget juga lumayan sering, soalnya kalau buat anak kos kan lebih praktis. Sehari sekali atau seminggu mungkin berapa? Mungkin seminggu 2 kali. Kalau boleh tahu itu makannya berapa buah mbak biasanya? Kalau nugget itu mungkin 3 biji. Oh 3 biji. Selain itu ada yang sering mbak makan lagi mbak? Kalau selain itu kayaknya udah nggak ada deh. Enggak, selain itu udah cukup. Nanti kita lanjut ke lauk nabati ya mbak ya? Iya. Untuk lauk nabati ini pertama ada tahu, mbaknya suka makan tahu nggak? Suka. Berapa kali, berapa frekuensinya berapa mbak? Kalau tahu itu mungkin seminggu 2 kali. 2 kali seminggu. 1 potong? Kalau potongannya dadu-dadu kecil mungkin bisa 3 sampai 4 potong. Tapi kalau potongannya gede mungkin 2. Berarti 2 sampai 4 ya? Biasanya olahannya itu di apa mbak? Dicampur ke sayur atau digoreng kah? Kadang digoreng, kadang dicampur ke sayur juga. Bisa ditumis. Kalau misalnya tempe, mbaknya suka makan tempe juga? Suka. Oh ya. Frekuensinya biasanya seminggu berapa kali? Sama kayak tahu kurang lebih. Sama kayak tahu. Olahannya juga biasanya sama kayak tahu. Selanjutnya kalau kacang tanah, mbak suka makan kacang tanah, kacang mete? Kalau kacang itu mungkin yang lebih sering tuh kacang mete. Kalau kacang mete biasanya sehari makan kacang. Mbaknya suka kacang mete? Biasanya kan kalau kacang mete udah kan cuma lebaran gitu kalau saya pribadi. Ini kebetulan banyak banget. Kirain biasanya ini saya makan karena pasti orang makan tahunan frekuensinya. Mungkin setahun sekali tapi porsinya langsung yang berapa sendok makan gitu. Kalau mbaknya sehari sekali? Biasanya sehari sekali, cuma mungkin lebih dikit aja. Kalau sehari tuh 3 biji kayak gitu. Oh makannya bijian mbak? Kalau kacang tanah mbak kayak misalnya di olahan batagor atau ketoprak gitu atau? Kalau dalam olahan tuh sering, soalnya kebetulan sering makan yang kayak batagor gitu kan, ketoprak, pecel. Jadi kalau kacang tanah sering biasanya. Tapi frekuensinya kalau makan bentuk olahan mingguan atau bulanan mas? Mingguan. Biasanya kalau dalam seminggu mungkin 2 kali. Oh 2 kali seminggu. Selanjutnya kalau misalnya tofu, mbaknya suka makan tofu? Suka juga. Berapa kali biasa? Kalau tofu itu sama kayak tahu ya kurang lebih. Oh sama kayak, berarti seminggu itu ganti-gantian ya mbak? Iya. Terakhir kalau oncom, mbaknya suka makan oncom juga nggak? Kalau oncom tuh suka, cuma mungkin lebih jarang aja frekuensinya, soalnya bukan yang main thing gitu loh buat dicari. Sebulan berapa kali mbak kalau? Kalau sebulan mungkin sekali. Sebulan sekali. Olahannya biasanya ditumis bareng sayur atau? Kalau oncom itu biasanya digoreng. Oh digoreng.
Mbak, kita lanjut ke sayuran ya Mbak ya. Iya. Untuk sayurannya ini biasanya Mbak suka makan selada air yang suka di lalapan gitu mungkin atau Suka. oh iya, kalau boleh tahu berapa frekuensinya Mbak? Kalau selada itu ya sama kayak makan mungkin lele ya. Oh iya, sering benar. sama selada. Berarti kurang lebih seminggu sekali gitu ya. Iya. Untuk timun Timun juga biasanya ya Biasanya sama sama kayak iya pecel selada gitu ya Mbak. di lalapannya. Iya, berarti kurang lebih ya 2 sampai 3 potong. Kalau untuk bayam, biasanya Mbak suka makan bayam nggak? Bayam tuh suka, cuma mungkin lebih jarang aja frekuensinya. Oh, Iya. mungkin berapa kali sebulan Mbak? Mungkin sebulan 2 kali. Oh, sebulan 2 kali. Biasanya itu Mbaknya ditumis atau dibikin sayur kuah gitu? Kalau bayam itu enaknya kalau saya pribadi di sayur kuah. Oh, di sayur kuah. Kalau selanjutnya ada wortel, Mbaknya suka wortel diolah gimana Mbak? Kalau wortel itu justru termasuk sayuran yang paling sering saya konsumsi. Kebetulan suka juga. Kalau wortel biasanya ditumis, kadang juga dimasukin ke sop, kadang juga dipotong kecil-kecil terus kayak dijadiin apa namanya? Barang stick gitu atau cuma digado direbus di gado. Seminggu bisa berapa kali Mbak? Kalau wortel itu mungkin sehari sekali. Oh, setiap hari? Mbaknya nggak minus ya matanya? Enggak. Selanjutnya mungkin ada kembang kol. Kalau kembang kol ini Mbaknya suka kembang kol nggak? Kembang kol suka. Oh, suka. Kalau boleh tahu frekuensinya berapa kali Mbak? Mungkin seminggu 2 kali. Oh, seminggu 2 kali. Biasanya itu diolahnya gimana Mbak? Di sop kah atau dicapcay, ditumis? Iya, di sop biasanya. Oh, biasanya di sop. Kalau daun singkong juga biasanya suka makan nasi padang gitu atau cuma lalapan. Suka dimakan atau enggak nih? Kalau daun singkong tetap dimakan tapi biasanya kalau lagi beli nasi padang aja. Oh, nasi padang doang. Frekuensinya mungkin sebulan ya 2 kali makan nasi padang. Iya, benar-benar. Kalau pakcoy Mbak? Pakcoy juga suka. Biasanya seminggu mungkin sekali. Biasanya ditumis aja gitu ya? Iya. Kalau kol mungkin sama kayak lalapan? Iya. Labu siam? Kalau labu siam tuh termasuk sering juga, soalnya suka mungkin seminggu 2 kali. Oh, seminggu 2 kali. Ditumis? Iya, ditumis biasa. Biasanya bareng wortel juga. Oh iya. Terus ada kacang panjang. Mbak suka kacang panjang nggak? Kacang panjang tuh sama kayak labu siam, soalnya suka. Oh, kadang kan orang nggak begitu suka sama kacang panjang. Dan lebih simpel aja kalau diolah. Oh iya, benar sih, benar. Ditumis juga berarti ya Mbak. Terus yang terakhir mungkin ada jagung. Mbaknya suka mengonsumsi jagung? Iya, jagung tuh sama kayak wortel, mungkin sehari makan jagung. Oh. Jadi langsung bareng gitu. Oh iya. Biasanya itu direbus aja atau ditumis juga Mbak? Tergantung. Kalau jagung biasanya kan kalau jagung bisa dimasukin ke bakwan mungkin atau ditumis biasa. Selain itu mungkin ada sayuran yang suka Mbak konsumsi lagi? Kalau sayur mungkin mungkin terong. Oh, suka makan terong. Kalau terong juga kan bisa digoreng tepung, kan bisa, atau enggak biasanya dibakar. Kalau boleh tahu frekuensinya seberapa sering? Mungkin seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Ada lagi Mbak? Udah kayaknya. Kita lanjut ke buah ya Mbak ya? Iya. Selanjutnya ini ada buah apel. Buah apel ini biasanya Mbak suka mengonsumsi buah apa? Apel tuh mungkin seminggu sekali. Nggak terlalu sering. 1 buah? Iya. Ada melon. Mbak suka mengonsumsi melon? Suka, tapi jarang beli. Oh, jarang beli. Biasanya itu makannya mungkin seminggu atau sebulanan? Sebulan mungkin 2 kali. Oh, 2 kali dalam sebulan. 1 potong panjang gitu ya? Kalau melon tuh kayak mana sih bentuknya? Melon. Biasanya tuh yang dibagi 4 gitu loh. Melon bulat kan? Aku tuh biasanya makan yang langsung potongan soalnya. Oh iya, benar. Kalau semangka Mbaknya? Semangka tuh sama kayak melon. Sama kayak melon. Sebulan 2 kali mungkin. Iya. Selanjutnya mungkin ada pisang mas atau pisang yang lain. Mbak suka mengonsumsi pisang? Suka. Kalau pisang itu termasuk yang hampir tiap hari juga makan. Tiap hari.
Mungkin seminggu bisa 6 kali atau sehari sekali Cita? Seminggu mungkin 6 kali. Seminggu mungkin. Terus ada mangga harum manis. Mbak suka makan mangga? Suka. Berapa kali biasanya kalau makan mangga? Kalau mangga tuh musiman. Iya sih benar musim. Berarti mungkin Mungkin setahun tuh 4-5 kali, tergantung musimnya. Biasanya kalau makan mangga harum manis itu satu buah atau setengahnya gitu Mbak, atau Satu buah? Untuk buah nanas Mbaknya suka atau mungkin ada alergi gitu? Enggak, kebetulan kalau nanas tuh suka banget. Oh suka banget. Kalau Nanas mungkin sering? sebulan sekali, 2 kali. 2 kali sebulan ya. Kalau boleh tahu ukurannya itu biasanya nanasnya nanas madu atau nanas yang biasanya ukurannya sedang? Biasanya nanas madu. Nanas madu itu biasanya makannya satu Satu buah. buah. Buah strawberry Mbak suka makan buah strawberry? Suka, tapi jarang juga makannya. Mungkin sebulan berapa kali Mbak? Sebulan mungkin sekali. Sebulan. Setiap kali makan buahnya itu berapa butir biasanya Mbak? Berapa buah? Kalau strawberry itu nggak banyak, paling mungkin 4-5 biji. Selain itu mungkin Mbaknya suka makan buah apa lagi yang mungkin belum saya sebutkan? Kalau buah mungkin udah sih, cukup itu aja. Betul-betul emang jarang makan buah ya? Iya. Soalnya sayur. Iya. Aduh. Lanjutnya kita ke minuman ya Mbak ya. Untuk pertama air putih, Mbaknya sering konsumsi air putih? Iya. Kadang kan ada orang yang minum air putih itu jarang banget. Iya. Mbak mungkin sehari berapa kali? Sehari itu tergantung juga, kadang soalnya saya juga termasuk orang yang hausan. Jadi mungkin 8 kali. Oh 8 gelas itu? Iya. Kalau misalnya minum teh manis, lemon tea gitu Mbak, atau es jeruk yang biasanya ada di pecel gitu kan, yang di bakso gitu, itu sering atau enggak Mbak? Seringnya tuh teh, tapi tehnya tuh yang anget biasanya. Oh teh anget, tapi manis? Setengah gula, setengah manis. Oh setengah manis berarti ya. Kalau berarti itu berasnya berapa kali minum ya Mbak? Mungkin seminggu sekali ada. Oh seminggu sekali. Kalau lemon tea atau es jeruknya jeruk gitu biasanya? Kalau jeruk tuh jarang banget. Mungkin jeruk. sebulan 2 kali atau 1 kali. Kalau es teh itu jarang juga, seringnya teh anget. Kalau lemon tea? Lemon tea itu mungkin sebulan sekali kali ya. Sebulan sekali. Berarti seringnya minumnya teh hangat. Atau kondisinya air putih. Air putih. Kalau untuk susu gitu Mbak? Susu tuh sehari sekali. Sehari sekali? Iya. Makanya pas untuk sarapan. Berarti pagi. bareng sama roti. Kalau untuk gelasnya gitu Mbak, kalau misalnya boleh tahu, ini gelasnya juga ada contohnya. Biasanya Mbak pakai gelasnya ukurannya yang semana Mbak? Kalau susu itu ini ada yang ukuran segini. Mungkin yang kayak gini ya, yang kotak kecil itu. Kayak gini. Yang kayak gini? Yang segini. Kalau kopi Mbak sering minum kopi nggak? Nggak suka kopi. Tapi biasanya tetap minum mungkin sekali setahun. Kalau lagi ujian aja sih biasanya. Ujian aja. Satu botol kecil. Satu botol yang kecil. Kemasan berarti? Iya, bukan kopi yang bukan dibuat. Kopi yang seduh. Kalau soda Mbak suka minum soda nggak ya? Sebenarnya suka, cuma jarang minum juga. Mungkin itu frekuensinya berapa kali? Sebulan atau setahun? Mungkin sebulan sekali ada ya. Satu soda itu satu botol yang sedang. Satu kaleng. Terus untuk jus strawberry atau jus yang lain itu biasanya sering minum nggak? Kalau jus tuh justru jarang kalau jus. Biasanya kalau pengen buah ya langsung buahnya aja. Langsung buahnya. Terus kalau untuk isotonik, minuman isotonik kayak Pocari Sweat atau Isoplas atau minuman lainnya itu suka minum nggak? Kalau isotonik tuh termasuk yang sering juga. Sering juga. Mungkin sebulan 2-3 kali. Satu botol juga gitu ya? Berarti untuk jusnya banyak termasuk jarang? Mungkin setahun bisa berapa kali nih? Kalau jus itu setahun mungkin 3 kali. Biasanya lebih dominan seringnya minum jus apa Mbak kalau boleh? Kalau jus itu biasanya jus alpukat. Jus alpukat. Selain itu minuman ada yang sering Mbak minum lagi nggak sehari-hari?
Kayaknya enggak deh, enggak. Kita lanjut ke snack jajanan ya Mbak. Iya. Pertama ini ada batagor. Biasanya Mbak suka makan batagor berapa kali nih? Kan pasti sering makan batagor. Mungkin seminggu sekali. Seminggu Enggak yang sering banget juga, tapi nggak sering banget. Iya. 1 bungkus. Iya, 1 bungkus. Karena ada bakwan sayur. Mbak suka makan gorengan nggak ya? Suka. Biasanya kalau bakwan kan di yang tadi jadi lauk juga kalau makan. Benar-benar. Itu kalau biasa berapa kali makan? Mungkin seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Selanjutnya ada tahu goreng. Tahu gorengnya ya kayak gorengan gitu. Berarti kurang lebih sama kayak bakwan ya Mbak? Iya. Kan kalau di sini juga ada gacoan gitu. Mungkin suka makan jajanan di gacoan kayak udang keju, udang rambutan gitu. Mbak suka makan? Sukanya yang udah keju. Yang udah keju. Itu kalau itu berapa kali Mbak? Ya sama kayak makan di gacoan tadi. Berapa ya mungkin? Yang mungkin sebulan sekali. Iya. Apa 2 bulan sekali ya? Suka makan takoyaki nggak Mbak? Suka. Berapa kali tuh Mbak? Mungkin sebulan sekali juga. Sebulan sekali juga. Kalau jasuke kan mungkin di sini juga banyak yang jual jasuke ya Mbak. Kalau jasuke Mbak suka makan? Jasuke juga suka, cuma jarang beli, mungkin sebulan sekali. Sebulan sekali. Nah ini biasanya seblak nih kan, kita suka makan seblak nih. Yang banyak suka makan seblak kan seberapa sering nih atau jarang malah? Seblak juga kayak jajanan-jajanan yang lain sih, sekali sebulan. Sebulan sekali. Kalau untuk ketoprak? Kalau ketoprak seringnya tuh makan lotek, mungkin mirip ya? Iya boleh. Lotek atau enggak pecel. Kalau itu sering. Kalau itu sering. Kalau olahan yang kayak gitu sering, mungkin seminggu 2 kali. Saya suka kebetulan. Terus ada risol, biasanya mungkin kan di kampus jualan risol kan banyak gitu di kelas. Itu kalau Mbak suka beli seminggu berapa kali? Kalau risol tuh mungkin seminggu sekali atau 2 kali. Seminggu sekali. Tergantung. Selain itu ada yang suka Mbak makan lagi gak ya jajanan di kampus nih? Atau sehari-hari atau di rumah gitu mungkin kalau suka jajan? Kayaknya nggak ada. Mungkin martabak. Iya martabak. Kalau martabak kan martabak manis atau asin biasanya Mbak? Tergantung mood juga. Kadang kalau lagi pengen yang asin belinya yang asin, tapi kalau lagi pengen yang manis belinya yang manis. Itu biasanya sekali makan berapa potong? Mungkin 3 potong. 3 potong. Iya. Biasanya seringnya sebulan berapa kali atau mungkin setahun berapa kali? Mungkin sebulan 2 kali ya. 2 kali sebulan. Baik Mbak, mungkin wawancara kita udah selesai. Kemudian izinkan saya untuk mengoreksi jawaban hasil wawancara tadi. Mbaknya mungkin berhak untuk memberikan saran atau mungkin kalau misalnya ada salah atau gimana Mbaknya bisa dikoreksi. Untuk makanan pokoknya Mbak mengonsumsi nasi sehari 2 kali sebanyak 1 centong menggunakan rice cooker. Kemudian untuk mie keringnya Mbak mengonsumsi sebulan sekali sama dengan mie basah dan juga singkong. Kemudian kentangnya itu 2 kali dalam seminggu. Untuk roti tawarnya itu biasanya sehari sekali 1 lembar. Spagettinya biasanya seminggu 2 kali. Selanjutnya ada lauk hewani. Yang pertama ini ada daging sapi, biasanya seminggu 2 kali. Untuk ayamnya ini biasanya sehari sekali. Sehari sekali bagian dada dan paha bawah. Kemudian untuk sosisnya biasanya 2 buah seminggu sekali sama dengan udang. Terus biasanya lele dan ikan-ikanan yang lainnya juga itu biasanya sebulan sekali. Prosesnya itu biasanya digoreng atau dibakar. Kemudian Mbak suka mengonsumsi telur ayam sehari sekali, biasanya digoreng bersamaan dengan sarapan makan roti. Selanjutnya ada lauk nabati, di sini ada tahu dan juga tempe sama dengan tofu, yaitu seminggu 2 kali, biasanya digoreng atau ditumis bersamaan dengan sayur. Kemudian ada oncom, biasanya sebulan sekali, biasanya digoreng menjadi gorengan. Kemudian ada kacang-kacangan, untuk kacang mete biasanya sehari sekali, sebanyak 3 biji, dan kacang tanah biasanya olahan seminggu 2 kali. Selanjutnya ada sayur, di sini seminggu sekali, biasanya pada selada air, timun, kol yang biasanya untuk jadiin lalapan. Kemudian ada bayam, biasanya sebulan 2 kali, biasanya masaknya biasanya kuah ya. Kemudian ada kembang kol, biasanya juga di sop seminggu sekali. Daun singkong biasanya sebulan 2 kali, makannya di nasi padang. Kemudian pakcoy sama jagung
sama wortel itu biasanya sehari sekali. Kemudian labu siamnya seminggu 2 kali ditumis bersama dengan kacang panjang. Selanjutnya ada buah apel. Di sini biasanya ambilnya seminggu sekali, makan 1 buah. Untuk melonnya biasanya sebulan 2 kali, sebanyak 1 potong. Semangkanya juga sebulan 2 kali, 1 potong. Pisang emasnya mbaknya cukup sering mengonsumsi, biasanya seminggu 6 kali. Kemudian ada mangga harum manis, ini biasanya musiman, jadi mungkin per tahun itu 5-6 kali. Kemudian untuk nanas, seminggu 2 kali, 1 buah nanas madu. Dan terakhir ada stroberi, sebulan biasanya sekali, sebanyak 4 biji. Selanjutnya ada minumannya. Minumannya untuk air putih biasanya sehari mengonsumsi 8 gelas. Kemudian ada teh panas, biasanya mengonsumsi seminggu sekali, dengan manisnya biasanya setengah doang ya Mbak ya. Kemudian untuk susu sehari sekali bersama dengan roti tadi untuk sarapan. Untuk kopi biasanya setahun sekali. Kemudian untuk jusnya biasanya mungkin setahun 3 kali. Lemon tea-nya dan juga jeruk mungkin biasanya sebulan sekali atau 2 kali. Untuk sodanya juga bisa sebulan sekali ya Mbak ya. Terakhir di sini ada snack. Untuk snacknya ini mungkin batagornya seminggu sekali. Untuk bakwannya biasanya sama dengan tahu gorengan, itu seminggu 2 kali, bisa dijadikan lauk. Untuk udang kejunya sama dengan tadi mengonsumsi mie basah, sebulan 2 kali. Dan takoyakinya biasanya sebulan sekali, sama dengan seblak dan juga jasuke. Kemudian ada pecel seminggu 2 kali, lotek seminggu 2 kali, sama dengan risol seminggu 2 kali. Kemudian terakhir ada martabak manis dan asin, sebulan juga 2 kali. Betul Pak? Iya. Mungkin tadi yang melon sama semangkanya aja sih, nggak yang 1 buah, tapi seperempat. Oh iya, 1 potong ya Mbak ya? Iya. Seperempat buah. Ya Mbak, mungkin sekian wawancara dari saya. Nanti ini saya hitung dulu, mungkin nanti akan saya kasih tahu untuk hasil nilai gizinya, untuk nanti kita lanjutkan sebagai acuan penerapan diet Mbaknya. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih. analisis zat gizi makanan dan minuman yang dikonsumsi responden selama 1 tahun terakhir. Setelah dianalisis, didapatkan total energi 158,1 kilokalori, protein 5,46 gram, lemak 7,37 gram, dan karbohidrat 17,89 gram. Jika dibandingkan dengan kebutuhan responden, energi 1123,95 kilokalori, protein 54,34 gram, lemak 54,4 gram, dan karbohidrat 119,80 gram. Jika dibandingkan dengan persen kecukupan energi, 67% dengan kategori defisit tingkat berat, protein 86% dengan kategori defisit tingkat ringan, lemak 115% dengan kategori normal, dan karbohidrat 47% dengan kategori defisit tingkat berat.